Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat. Kembali lagi bersama saya, Ade Maulana, Air Engineering dari PT Dwi Mitra Teknindo. Teman-teman semua, Alhamdulillah hari ini saya telah sampai di Ibu Kota Nusantara atau IKN, yang mungkin salah satu kebanggaan bagi Indonesia, telah membuka satu kawasan yang cukup eksklusif gitu ya di daerah Ibu Kota Nusantara ini. Dan kebetulan kami dari PT Dwi Mitra Teknindo itu dipanggil untuk melakukan proses asesmen. Kenapa dilakukan asesmen? Karena di sini ada terjadi beberapa problem yang cukup kompleks, yang kalau misalnya tidak di-asesmen, solusinya tidak akan selesai, gitu ya. Apa yang terjadi? Oke, saya akan berangkat dulu dari background masalahnya. Kenapa sebenarnya di IKN ini perlu ada sedikit perhatian khusus dari sisi tata udara? Karena moisture content di environment-nya sangat tinggi, gitu ya. Temperatur dan humidity di lingkungannya sangat tinggi. Menyebabkan apa? Menyebabkan penumpukan laten atau pendistribusian laten dari ambient atau dari outside air masuk ke dalam ruangan itu sangat tinggi dan signifikan. Apalagi kalau sistem tata udaranya tidak dilengkapi dengan pre-cooling air handling unit untuk fresh air systemnya. Nah, di tempat ini teman-teman semua, kita dipanggil owner untuk melakukan proses assessment. Ada masalah yang terjadi di beberapa ruangan. Apa aja masalahnya? Masalah yang ada di sini adalah terjadinya kondensasi. Kondensasinya di mana? Di area lobby, di area ruangan, bahkan ekstrimnya di area ducting intake fresh air itu semua jadi air. Nah, itu jadi problem yang sangat besar. Ketika kita ukur, ternyata environment di sini temperaturnya sangat relatif rendah gitu ya, tetapi humidity-nya sangat tinggi. Temperaturnya rata-rata di 27 derajat Celcius, 28 derajat Celcius, tetapi humidity-nya mendekati 90%, bahkan 95%. Dengan kadar moisture content rata-rata di 22 gram per kilogram moisture content. Nah, boleh dilihat teman-teman sekarang saja, per posisi saya sekarang, ini RH-nya sampai 81,9, temperaturnya di 27, dan moisture content-nya 19,21. Ya, itu tentatif naik turun tadi di peak load-nya sampai dengan 22 gram. Dan itu sangat potensial menyebabkan masalah di dalam ruangan. Bayangkan temperatur di dalam ruangan didesain rendah dengan kadar air rendah, sementara di luar tinggi. Akhirnya tutup buka orang di dalam ruangan itu akan menyebabkan kenaikan laten atau uap air di ruangan itu. Gitu ya. Apa solusi yang akan kita berikan? Di sini ternyata masalah yang kita jumpai tidak hanya diakibatkan oleh sistem HVAC saja, gitu ya, yang menyebabkan terjadinya penumpukan kondensasi. Ya, kondensasinya beragam. Ada yang kondensasinya terjadinya di diffuser, ada kondensasinya yang terjadi di dalam ducting, ada kondensasi yang ekstrim terjadinya di bawah ceiling, ya, di bawah ceiling. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan, kita akan insulation di bawah permukaan betonnya. Kenapa? Karena dia mendapatkan rambatan thermal dari environment di atas betonnya, yaitu dari ruangan MOT. Sementara di dalam ducting itu fresh airnya sangat tinggi, kadar airnya tinggi, dan temperatur permukaan ductingnya dia didinginkan oleh temperatur dalam ruangan, sehingga di dalam ducting fresh air terjadi kondensasi juga. Yang ketiga ada di diffuser. Jadi ada 3 masalah. Kondensasi di bawah beton ya diakibatkan oleh temperatur yang rendah rambatan dari ruangan MOT di atas. Kemudian kondensasi di dalam ducting dengan moisture content yang tinggi dan ductingnya single skin tanpa insulation karena dia intake fresh air, dia mendapatkan pendinginan dari dalam ruangan, gitu ya. Dan yang ketiga adalah kondensasi di diffuser. Nah, kondensasi di diffuser ini baru akan kita selesaikan dengan dehumidifier. Kalau 2 masalah tadi kita akan selesaikan dengan insulation. Nah, itu aja mungkin teman-teman semua ya sharing dari saya, semoga bermanfaat. Dan tentunya nanti setelah kita lakukan improvement, apa yang terjadi, saksikan the next video. Thank you. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.